peduli ya. Ibu mau makan kek, ibu mau makan itu urusan saya. Makan tuh singkong, baru tanya ya. Sumi, Sumi kamu kenapa? Tolong, tolong. Ya Allah. Sumi itu meninggal gara-gara kamu. Kalau aku jadi pinjemin uang ke ibunya, emang anaknya gak jadi mati? Iya. Ini namanya udah ajal, mati ya mati aja. Bagian pusat orang yang akan meninggal itu pusatnya berarti dan malaikat maut akan memiliki orang yang akan meninggal tersebut. Polisi, saya minta maaf. Polisi, tolong. Maaf Bu, tapi saya mau pinjam uang lagi buat pupuk padi saya Bu. Polisi itu inget nggak sih hutang Ibu Ningsi itu berapa ke saya? Sejak suami Ibu Ningsi meninggal, hutang Ibu Ningsi itu jutaan. Emangnya Ibu Ningsi pikir tawa Ibu Ningsi cuma sepetak ini bisa apa? Bayar hutang saya, hah? Gak bisa Bu, gak bisa. Sekarang mau pinjam hutang lagi. Insya Allah pasti saya akan bayar semua utang-utang saya yang kemarin Bu. Tapi panen padi ini satu-satunya mata pencarian saya Bu, supaya saya bisa menghidupi anak saya. Alah, udah dah. Saya nggak peduli ya. Ibu mau makan kek, ibu nggak mau makan itu bukan urusan saya. Yang saya mau tahu ibu bayar utang ibu ke saya baru saya bayar utang. Gitu. Tapi anak saya lagi sakit nih Bu. Dia butuh makanan yang lebih. Ah, udah. Itu bukan urusan saya. Makan tuh singkong, baru utangnya ya. Awas. Astagfirullahaladzim. Kumpul. Ayo dong, jalannya lama banget sih. Dengar ya, saya cuma mau kasih tahu kalau kalian itu kan punya hutang ya sama saya ya. Nah, nanti hasil panen kalian harus kasih ke saya. Kenapa? Karena kalian harus lunasin hutang kalian. Ingat. Paham ya? Kalau sampai ada yang kasih hasil panennya ke orang lain, saya akan sita sawah. Ngerti? Karena apa? Karena kalian sudah berjanji untuk melunasi hutang kalian. Ya. Yaudah. Ternyata Bu Jainab jahat sekali. Iya Pak. Tega banget. Bertiga banget. Siapa yang bilang saya jahat? Hah? Enggak Bu. Saya ini udah baik banget sama kalian semua para petani di sini, tahu? Kalian belum panen aja, saya udah pinjam uang sama kalian. Kalau kata saya, kalian pikir harga kalian mau mati? Iya. Ya udah, jangan sembarang ngomong. Sebelum Pak Haji Mansur meninggal, istrinya cerita ke saya, dia melihat tanda-tanda 100 hari menjelang suaminya. Masya Allah Pak Ustaz. Kalau boleh tahu, seperti apa sih tanda-tanda 100 hari sebelum orang itu ketemu sakaratul maut Pak Ustaz? Tanda-tanda 100 hari menjelang sakaratul maut itu bisa kita lihat. Tanda menjelang kematian itu selepas waktu asar. Orang yang akan meninggal dari ujung rambut sampai ujung kaki terasa tubuhnya bergetar seperti menggigil, berdenyut-denyut, bergetar. Ya ampun Pak Ustadz, kok pembahasannya serem banget ya didengarnya.
Makanya ikut pengajian. Saya sibuk Pak Ustadz, banyak kerjaan. Disempatkanlah Bu. Mohon maaf Pak, Bu. Waktu asar saya ditunggu jamaah. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Loh, kamu ngapain sih? Deket-deket sama Ustadz kampungan kayak gitu? Palingan juga dia deketin kita supaya kita nyumbang buat masjidnya. Benerin atap bocor lah, nyumbang masjid lah, ya kan? Saya ngobrol sama Pak Ustadz itu penting untuk menambah pengetahuan agama kita. Ya kalau kamu nggak mau nyumbang masjid, ya udah nggak apa-apa. Siapa juga yang mau nyumbang masjid? Saya udah azan asar tuh. Aku mau sholat dulu di masjid ya. Iya. Saya juga sholat di rumah ya. Duh Mas, kamu tuh nggak lihat ya? Aku tuh lagi sibuk nih nyatetin utang-utangnya orang-orang tuh. Cuma biasanya pada ngutang aja, bayar ya susah. Bikin susah aja. Assalamualaikum. Salam. Tanda-tanda 100 hari menjelang sakaratul maut. Bisa kita lihat tanda menjelang kematian itu selepas waktu asar. Orang yang akan meninggal dari ujung rambut sampai ujung kaki terasa tubuhnya bergetar seperti menggigil. Apa ini maksud Ustaz? Tanda-tanda kematian. Aku pasti cuma kecapean aja. Aku pasti lupa makan tadi siang. Ngelamunin apa kamu sayang? Gak kenapa-napa kok. Aku cuma lagi capek. Tadi di masjid, Ustadz membahas lagi tanda-tanda orang yang akan meninggal. Kalau 40 hari, tandanya itu beda lagi. Bagian pusar orang yang akan meninggal itu pusarnya berdenyut-denyut. Maksudnya pusar berdenyut tuh gimana maksudnya? Jadi gini, pusar berdenyut itu tandanya daun yang tertulis nama kita itu gugur dan letaknya itu di atas arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat maut akan mengambil daun tersebut dan mulai membuat persiapan. Malaikat maut itu akan mengikuti orang yang akan meninggal tersebut dan sewaktu-waktu dia akan menampakkan dirinya. Oh, kamu tuh ya makin hari ngomongnya makin ngaco. Aku nakutin aja bisanya. Lagian kamu ngapain sih dengerin Ustadz kayak gitu? Udah tahu nggak selevel? Kayaknya omongannya jadi ngaco. Sayang, aku dekat sama Ustadz itu untuk menambah ilmu pengetahuan agama. Jadi aku perlu ngobrol sama dia.
Saya mau beli beras sama telur. Denger ya. Kalau jadi orang itu yang ikhlas. Ikhlas. Kalau cuma punyanya singkong ya makan aja tuh singkong, makan. Ini pegang badan anak saya. Anget, Bu. Enggak banget. Nanti ikutan ketularan sakit lagi. Udah, sana. Pulang, mendingan pulang. Ibu. Sabar ya, Nak. Ih, apa sih pakai nangis lagi? Pasti pakai nangis di sini. Sana pulang. Udah sana pulang. Bawa pulang anaknya, jangan nangis di sini. Pulang. Awas. Sabar, Nak. Yuk makan. Ibu, kok perut Sumi perih ya, Bu? Terus badan Sumi lemes banget. Sumi kan dari tadi belum makan, jadi perutnya perih. Sekarang Sumi makan ya. Ini singkongnya juga baru matang. Nih makan. Kita masih belum bisa makan nasi. Insya Allah kalau ibu punya uang, kita makan nasi sama lauk pauk yang enak banget. Ya. Sumi, kamu kenapa, Nak? Sumi, kamu kenapa, Nak? Sumi, kamu kenapa? Tolong! Ya Allah! Tolong! Sumi! Bu Ningsi ada apa, Bu? Sepertinya lagi bingung. Bu Ningsi mau kemana? Anak saya sakit, Pak. Anak saya kejang-kejang tadi. Saya mau coba cari pinjaman buat pergi ke dokter, Pak. Astagfirullahaladzim. Bu. Ya udah. Ibu pakai uang ini aja ya. Gak usah, Pak. Gak usah. Nanti istri Bapak marah kalau Bapak kasih pinjaman ke saya. Lagi pula saya nggak bisa bayar cepat, Pak. Bu, Ibu nggak usah pikirin itu. Yang penting sekarang, Ibu pakai uang ini bawa segera anak Ibu ke dokter. Jangan sampai terlambat, ya. Ayo. Alhamdulillah. Makasih, Pak. Ya. Insya Allah saya bisa kembalikan cepat. Saya permisi dulu, Pak. Mari. Hati-hati, Bu. Semoga anak Ibu cepat sembuh.
Assalamualaikum. Salam. Loh, kok kamu udah pulang sih? Nggak jadi beli itu buat karung beras? Iya sayang, tadi uangnya aku kasih pinjem sama Ibu Ningsi buat anak yang berobat ke dokter. Apa? Kamu kasih uangnya ke Bu Ningsi? Iya. Aduh, Mas, kamu tahu nggak sih utangnya dia tuh udah banyak banget. Sejak suaminya meninggal sampai sekarang utangnya belum pernah dibayar. Karena kamu kasih, pokoknya aku minta uang itu kembali. Jangan dong sayang, kan uangnya udah kau pinjem. Lagian juga, masa diminta lagi? Kan uang kita juga masih banyak. Uang kita banyak karena aku pintar mengelola uang kita ya. Jadi kamu gak usah kucampur, ini pokoknya kerjaan aku. Wah. Say. Bu Ningsi! Bu Ningsi! Mau kemana? Bu Zainab, saya mau bawa anak saya ke dokter, Bu Zainab. Mau ke dokter? Iya. Emangnya kamu pikir saya nggak tahu apa kamu dapat uang dari suami saya kan? Buat ke dokter, ya kan? Mana sini uangnya? Pasti ada di sini kan? Jangan, Bu. Jangan. Tolong. Saya butuh uang ini, Bu. Tuh. Suami Ibu sudah pinjamkan ke saya dan insya Allah saya janji akan kembalikan uang ini, Bu. Saya butuh sekali, Bu. Saya mau bawa anak saya ke dokter. Saya udah nggak bisa pinjemin uang ibu lagi karena utang ibu tuh udah banyak. Bayar dulu utangnya baru saya bisa pinjemin lagi. Kalau nggak ini rumah saya sita besok kalau ibu nggak bisa bayar utang ibu yang kemarin-kemarin. Bu, tapi saya pengen berobat. Saya pengen sembuh. Cup. Nangis deh di sini. Kamu ini pikir saya malaikat, ha? Kamu pikir saya malaikat? Iya. Kamu cari aja malaikat yang bisa nolong kamu. Bukan saya. Tolong saya butuh uang, Bu. Udah. Bu Zainab. Bu, Sumi udah nggak kuat lagi, Bu. Sumi nggak boleh ngomong gitu, Nak. Sumi pasti akan sembuh. Sumi pasti sembuh, Nak. Sumi. Lagi sih yang belum bayar nih. Sayang, kamu tahu Sumi anaknya Ibu Ningsi tadi meninggal dunia. Aku sama pengurus masjid tadi melahirkan ke rumahnya. Tapi yang bikin aku kecewa, Sumi itu meninggal gara-gara kamu. Loh, kok gara-gara aku? Emangnya apa hubungannya sama aku? Mas, ini namanya udah ajal, mati ya mati aja. Ya kalau anak itu meninggal dan kita udah bantu berobat, itu nggak masalah. Tapi dia meninggal gara-gara kamu mengambil uang yang aku pinjamkan sama ibunya untuk berobat. Itu yang aku seselin. Mas, kalau aku jadi pinjemin uang ke ibunya, emang anaknya nggak jadi mati? Iya. Emang itu dokter bisa kasih jaminan kalau anaknya bakal hidup kalau saya pinjemin uang? Iya. Enggak kan? Ya mati
ganti sama dia aja. Apa sih salahnya? Astagfirullahaladzim. Sayang, hati kamu tuh keras kayak batu ya. Aku tuh udah gak ngerti dan gak tahu lagi harus berbuat apa. Biar kamu tuh sadar untuk berbalik sama orang. Kami janji, Bu, pada saat panen nanti semua padi-padi kami akan kami setorkan ke gudang Ibu. Gak bakalan ke orang lain, Bu. Nanti pas kering lagi kami boleh pinjam lagi, Bu. Oh, gampang. Pokoknya selama kalian kasih hasil panen kalian ke saya pasti pinjemin lagi uang ke kalian. Baik banget, Ibu. Tenang aja, tinggal datang ke rumah, saya pinjemin lagi. Iya, Bu. Saya kan orang baik, suka menolong. Kalau bukan saya, siapa lagi coba ya kan? Iya, Bu. Terima kasih banget, Bu. Aduh, gimana sih? Saya cuma nanya soal pasar di masjid. Kampung. Kok perut saya? Pasar saya berdenyut-denyut ya? Bagian pusar orang yang akan meninggal itu pusarnya berdenyut-denyut. Pusar berdenyut itu tandanya daun yang tertulis nama kita itu gugur dan malaikat maut akan mengambil daun tersebut, akan mengikuti orang yang akan meninggal tersebut, dan sewaktu-waktu dia akan menampakkan dirinya. Kamu tuh kayak habis ngelihat malaikat maut, tau nggak? Ih, tuh kan kamu sih, kalau bercanda tuh keterlaluan. Aku tuh kok jadi kepikiran terus. Iya. Aku minta maaf ya. Sekarang kamu tarik nafas, kamu cerita yang jelas sama aku, ada apa? Aku pas pulang, kok kayak dia ngikutin ya. Aku di jalan ngeliat ada laki-laki berbaju hitam, serba hitam-hitam, Mas. Dia ada di balik pohon. Begitu aku pengen lihat dia udah gak ada. Apa mungkin ini cuma halusinasi aku aja ya? Ya Allah, apakah ini benar tanda-tanda darimu ya Allah? Aku takut tapi mendengarnya ya Allah. Tapi aku percaya Engkau yang menetapkan takdir hidup dan mati seseorang. Waktu si Sumi mau meninggal, udah ada tanda-tandanya enggak, Bu? Seminggu sebelum Sumi meninggal, dia kan memang udah sakit, Bu. Badannya lemas, tapi makannya lahap banget. Terus aja orang ngumpi di sini, kayak nggak ada kerjaan aja. Yang serem-serem lagi. Bukannya mikirin cara bayar utang. Oke, Bu, pamit. Permisi, Bu. Iya, Bu. Bu Ningsih, kapan nih mau bayar utang? Ya Allah, Bu Jainab, saya bukannya nggak mau bayar. Insya Allah saya bayar semua, Bu. Tapi saat ini saya lagi nggak ada uang. Kalau nggak punya uang ya bayar kayak pakai apa yang Ibu punya sekarang?
Mana bayar? Saya cuma punya rumah sederhana ini aja, Bu. Kalau gitu, rumah ini saya sita. Allah, Bu. Jangan, Bu. Kalau rumah ini disita, saya mau tinggal di mana? Waduh, mau jadi gembel kek, mau jadi gelandangan kek, mau tinggal di kolong jembatan. Emangnya saya pikirin lagi. Cepat. Kalau semua bayarannya lancar, semua orang bayar utangnya lancar, uang masuk lancar, gudang juga aman, tidur siang kan enak. Gudang berasku bisa habis, Mas. Kita kamu gak usah mikirin gudang beras. Gudang beras, Mas. Pelan-pelan. Mas, aku kok udah minum obat tapi masih panas juga ya badannya. Aku juga masih pusing banget. Pasti kamu tadi pagi makannya cuma sedikit kan? Makanya. Kamu makan ya? Ntar aku suapin. Ini. Dikit aja. Iya, ini dikit kok. Yang penting kamu makan. Gak bisa. Enak. Allah. Mas. Mas. Lihat, kuku aku semuanya makin hitam. Pokoknya aku mau dokter yang terbaik, aku mau dokter yang paling mahal, aku mau dokter yang terbaik, aku mau sembuh, aku mau sembuh. Iya sayang. Aku janji besok aku akan cariin dokter buat kamu. Dokter yang bagus, dokter yang paling mahal. Pokoknya kamu harus lakuin apapun supaya aku sembuh.
Aku mau makan yang banyak. Aku mau sembuh. Kenapa kayak gini? Aku mau sembuh. Ini enak banget loh, Mas. Kamu nggak mau nyobain? Udah kenyang. Kamu makan yang banyak ya. Kata Ustaz, tanda-tanda 7 hari menjelang kematian atau sakaratul maut adalah saat seorang sakit parah namun ia ingin makan dengan lahap, seolah-olah ia ingin makan enak seminggu sebelum dia meninggal. Kamu nggak mau kita makan? Aku udah makan sayang. Begini, menurut hasil pemeriksaan saya, ibu itu positif terkena penyakit Facebook. Dulu penyakit ini namanya SARS. Gejalanya seperti ini, Bu. Kuku kaki dan tangan berubah menjadi hitam, panas yang tinggi, kemudian badan terasa linu-linu. Dok, saya mau dokter jujur sama saya tentang kondisi keadaan saya. Jangan ada yang ditutup-tutupin, Dok. Bakteri penyakit ibu ini sebenarnya sudah menjalar tubuh ibu, dan kemungkinan besar ibu hanya bisa bertahan dalam 1 minggu. Pokoknya dokter harus bikin saya sembuh. Baik, Bu. Saya akan berusaha untuk ibu, dan saya akan memberikan obat untuk ibu supaya kondisi ibu membaik. Ibu sabar ya. Dokter, terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Dokter bisa menyatakan ajal kita sudah dekat. Tetapi takdir yang sesungguhnya itu dari Allah. Maka dari itu, ibu harus sholat dan berdoa. Minta kesembuhan dari Allah. Allah Maha Baik, Bu. Tidak ada kata terlambat dan mendekat padanya. Iya, Pak Ustaz. Saya janji. Alhamdulillah. Mulai sholat ya sayang. Tapi Mas, aku lupa niat sholatnya. Kamu pasti akan ingat lagi sayang. Tapi kalau kamu nggak bisa, kamu bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi niatnya seperti ini. Sengaja aku sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah lillahi ta'ala. Setelah itu kamu ngangkat tangan kamu sambil menyebut Allah. Astagfirullahaladzim. Kamu nggak kuat ya? Tapi aku mau sholat. Ya udah, kalau gitu nanti aku ajarin kamu sholat sambil duduk. Tapi kalau saya nggak kuat juga, aku ajarin kamu sholat sambil tiduran ya. Ya,
penting kamu sholat. Pak Ustadz, semalam istri saya terjatuh ketika mau sholat, Pak Ustadz. Tapi setelah dia tidur semalam, alhamdulillah, keadaannya sekarang udah mulai membaik. Dari apa yang Pak Faisal ceritakan, itu sudah terlihat tanda-tanda 100 hari menjelang sakaratul maut pada ibu. Tolong ibu selalu didampingi dan dijaga, Pak. Karena begini, Pak, 3 hari menjelang sakaratul maut itu sudah terlihat tanda-tandanya. Ada denyut di dahi, kemudian bola mata bagian hitamnya sudah tidak bersinar lagi, Pak. Dan hidungnya seperti terjatuh. Kemudian telinganya lemas, seperti masuk ke dalam. Bahkan telapak kakinya pun sulit ditegakkan. Astagfirullahaladzim. Dan tanda-tanda sakaratul maut 1 hari itu bisa dilihat setelah lepas asar, Pak. Dan itulah tanda 1 hari menjelang meninggalnya istri Bapak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sayang. Astagfirullahaladzim. Sayang. Itulah ganjaran buku yang jahat di kamu, Budaya. Munisi, tolong saya, Munisi tolong saya. Munisi tolong saya. Sayang, badan kamu panas lagi? Aku panas. Aku mimpi aku dibakar, Mas. Astagfirullahaladzim. Aku rasa aku banyak dosa, Mas. Aku banyak dosa sama orang-orang di sini. Aku berdosa juga sama Bu Ningsi. Aku harus minta maaf, Mas, sama mereka. Aku harus minta maaf sama mereka. Yuk, kita jalan pelan-pelan. Ningsi. Ini yang mau mudah-mudahan gak ada ya. Bu Ningsi. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Assalamualaikum Bu Ningsi. Bu Ningsi. Assalamualaikum Bu Ningsi. Mana Mas Bu Ningsinya? Sayang, sepertinya Bu Ningsi nggak ada di sini. Kalau Bu Ningsi nggak ada, aku bagaimana mau minta maafnya? Coba kita cari di situ ya. Siapa tahu kita bisa ketemu sama Bu Ningsi. Pak Faisal. Ibu Zainab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mumpung ada Pak Ustadz di sini,
saya mau mewakafkan semua harta dan tanah saya, Pak Ustadz, buat kebaikan agama dan ibadah. Bangunlah masjid indah-indahnya, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Semua amal ibadah nggak ada yang sia-sia. Insya Allah menjadi kebaikan Ibu di dunia dan di akhirat. Saya mohon maaf atas semua kesalahan saya dan dosa-dosa saya selama ini terhadap bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu sudi memaafkan saya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kami sudah memaafkan semua kesalahan Bu Zainab kepada kami. Semoga Bu Zainab bisa sembuh ya, Bu. Amin. Amin. Buat bapak-bapak dan ibu-ibu, Terima kasih atas doanya buat istri saya dan memberi maaf semua kesalahan istri saya. Terima kasih sekali lagi. Ya Allah, ya Allah. Biar. Pelan-pelan. Oh, biar. Sayang, kamu nyebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku memang akan menjemput ajal, Bu. Tapi nyawanya sepertinya belum bisa lepas karena masih ada beban yang menghalanginya. Pak Ustadz, kemarin istri saya sempat cerita kalau dia ingin minta maaf sama Bu Ningsi. Pak Ustadz, saya titip istri saya. Tolong tunggu istri saya, Pak Ustadz. Saya mau mencari Bu Ningsi. Ibu, maaf saya numpang tanya. Iya. Pak Faisal. Ibu Ningsi. Iya, Pak. Pak Faisal ada apa kesini? Bu Ningsi, saya mau minta tolong sama Ibu. Ibu datang ke rumah saya ya. Istri saya lagi sakit, Bu. Dia pengen dijenguk sama Ibu dan pengen ketemu sama Ibu. Astagfirullahaladzim. Zainab, kasihan. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Saya minta maaf. Saya sudah memaafkan Bu Zainab. Zainab. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah.
sudah memaafkan dosa-dosa Bu Zainab. Karena Allah sudah menerima Bu Zainab di sisinya. Ya Allah, maafkanlah dosa istri hamba ya Allah.